Hai, Shalom. Selamat datang dalam our YouTube channel. Maaf sedikit awkward karena ini our very first time banget pertama kali dalam YouTube channel ini, dan tujuannya kami ingin men-share apa yang telah kami alami, telah kami lewati. Nggak bermaksud menggurui, apalagi so hebat gitu, cuman pengen jadi berkat aja buat siapapun anak-anak muda yang hari ini sedang mempersiapkan diri atau sedang berharap menanti pangeran berkuda putih atau putri yang diimpi-impikan. Haleluya. Sebelum kita mulai acara ini, seperti biasa sebagai orang percaya kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya YouTube channel ini boleh menjadi berkat bagi siapapun para pemirsa atau viewer yang menonton dimanapun kita berada. Doa kami agar boleh menjadi perpanjangan bagi nama Tuhan dan boleh menjadi berkat atau bekal bagi siapapun jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay, kita buka satu ayat. Dulu, jadi kita kasih tahu dulu. Oh, apa nih? Ini tuh kita pertama kali bikin YouTube video. Terus juga kita hari ini mau ngebahas tema pertama nih. Our Kita first. mau ngebahas soal pasangan hidup. Kenapa? Karena hari ini. Kita bahas soal kamu. Yeah. Soalnya hari ini di hari rilis ya video ini, dan juga pertama kali kita punya YouTube channel adalah hari anniversary pernikahan kita. Yang ke 2000 tahun. Amin. 2000 tahun yang lalu kita bangkit atau lahir di Bethlehem. Gitu. Jadi hari ini kita bahas soal pasangan hidup. Kita mau cerita soal gimana kita ketemu. Pokoknya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan kadang-kadang pertanyaan sampai bosen karena si Ananya ternyata si B juga. Nah, jadi kita putusin untuk compile semua pertanyaan, the most pertanyaan yang pernah ditanyain, dan kita mau put it in this YouTube channel. Yes. Oke, pertama-tama kita buka dulu karena ini tentang romance, tentang pasangan hidup. Saya mau buka firman Tuhan terambil Alkitab katakan demikian. Yuk sama-sama kita lihat dalam Kejadian 2. Oke, sesuai dengan namanya Kejadian, ya kan? Jadi harus kejadian nih ya. Saudara yang udah ngegebet, udah jalan, udah nonton bareng, ngedate bareng, telepon-teleponan sampai malam, nggak jadian. Iya. Kamu terlalu baik buat aku dan sebagainya. Aku udah terlalu anggap kamu kayak temen. Iya. Makasih ya. Kita Kejadian 2 ayatnya yang ke-18 coba. My baby. Iya, my baby. Bisa tolong baca dengan 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, jadi yang pertama bahwa konsep dari pasangan hidup itu bukan main-main. Kita harus clear dulu nih. Konsepnya adalah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa memang Tuhan memplan. Jadi pernikahan pasangan hidup itu inisiatifnya Tuhan. Ada dua hal yang menjadi inisiatif Tuhan di Alkitab. Yang pertama adalah keluarga pasangan, atau yang kedua adalah gereja. Dan dua-duanya itu merepresent atau menggambarkan tentang Tuhan, dan iblis mau masuk di sini. Makanya hari-hari senjata iblis diarahkan kepada gereja dan diarahkan juga kepada keluarga, kepada pasangan hidup. Ada banyak orang yang memikir pasangan hidup cukup sesuai dengan kriteria dia dan cukup ganteng, cukup cantik aja. Itu penting. Nanti kita akan bahas itu penting gitu. Jadi bukan hanya harus cinta Tuhan, tapi nggak sesuai dengan ya apa yang saudara mau karena sekaligus selamanya. Tapi senjata iblis hari-hari diarahkan kepada keluarga, karena hari-hari ini ada banyak keluarga-keluarga dihancurkan. Makanya saya pengen semua anak-anak muda yang nonton, sekali lagi nggak mau menggurui, tapi kita pengen sama-sama belajar dari pengalaman kita, dan kita terbuka nanti kalau ada yang mau tanya atau mau kasih masukan, please dengan segenap kerendahan hati kita terima. Jadi itu kita lumayan sering dapet direct message di Instagram kita masing-masing, pertanyaan-pertanyaan soal kayak awalnya ketemu gimana sih, akhirnya nikah gimana cara taunya bahwa pasangan itu dari Tuhan dan lain-lain. Jadi kita mau compile pertanyaan itu jadi satu cerita. So, here it is. Here we go. Yang pertama nih Beb, Alison ditanyain. Oke, jadi Gimana? kita selama YouTube channel panggilannya Beb ya. Bebnya ke siapa? Bebnya ada yang jatuh kan? Iya. Ada yang kangen. Sisi banget ya. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan itu pertama nih, gimana awalnya ketemu? Kesan pertamanya kayak gimana?
Aku dulu, kamu dulu. Kamu dulu. Kalau dari saya pribadi, ketemu pertama kali ketika Amanda Zevanya itu masih berusia kurang lebih 13 tahun dan saya 20 tahun. Oke, ya cukup jauh usianya, tapi di Tiberias Choir. Jadi waktu itu salah satu cabang gereja kami, gereja Tiberias Balai Sarbini baru buka, dan waktu itu kumpulin choir, dan karena saya udah cukup sering jadi choir, waktu itu dia datang. Kalau tanya kesan pertamanya, serius deh, nggak pakai bohong ya, karena pendeta nggak boleh bohong. Nggak ada rasa apa-apa, karena ya waktu itu dia masih anak SMP kelas 1 gitu ya. Kelas 2 ya, kelas 2 gitu. Jadi sorry ya Beb, masih bocah, terus kurus kering, terus cukup, kalau istilahnya kalau mau ngomong keren, tanning gitu, cukup ya gitu, bibirnya kering, terus kalau ketemu gini suka gitu. Jadi nggak ada apa-apa, iya nggak ada apa, jadi cuma sekedar kayak ya udah, ya nggak ada nothing special, cuma mungkin tapi hati merasa spesial kali. Emang udah merasa spesial? Enggak sih, enggak sama sekali enggak. Ya kalau iya benar, ketemunya itu di. Kalau kamu gimana? Di Sarbini. Kalau kan kamu udah ceritain itunya kan, pengalaman pertama ketemunya kan. Aku kesan pertama lihat dia itu tengil banget, parah. Pertama ketemu tuh ngeliatnya kayak ini orang kenapa ya gitu. Emang dia juga masih kurus banget kan pas itu, kurus, terus kayak kayak tengil gitu loh gayanya. Gak usah diulang-ulang 2 kali dong. Iya udah. Ya gitu, kesan pertamanya kayak gitu. Cuman akhirnya kan. Tapi ganteng dong. Ganteng sih, tapi gimana ya orang yang kayak lo sadar banget lo ganteng sih gitu, males deh gitu loh kesannya. Dia masih anak muda kan, jadi kayak apa? Sekarang juga aku masih anak muda. Iya, cuman maksudnya tuh pas itu masih labil gitu kan. Jadi kayak kalau dia tahu dia ganteng itu tuh jadi kayak sadar banget gitu kan. Ini kayaknya YouTube channel yang salah satu yang paling ini ya, cukup YouTube channel rohani yang sangat apa adanya ya. Gitu, kesan pertama kayak gitu. Terus akhirnya kita sama-sama di Tiberias Choir Balai Sarbini bareng-bareng, bareng-bareng jadi pengurus choir Balai Sarbini juga pas itu. Dia waktu itu ketuanya, terus aku leader gerak pas itu. Ya gitu deh, nggak ada apa-apa sih, emang bener-bener selama bertahun-tahun emang nggak ada perasaan lebih apa-apa juga. Gimana akhirnya bisa pacaran? Kamu dulu deh. Biasa kan cewek lebih perasa ya kan? Gimana akhirnya bisa pacaran? So ya setelah kurang lebih 13 tahun ya, 13 tahun kenal. Terus juga di sepanjang perjalanan kami kenal itu juga ada masa-masa kami salah paham. Terus ada masa-masa fitnahan juga, jadi kami salah paham. Saya dulu sebel banget sama dia, kita nggak ngomongan kayak kita. Sebel, senang betul. Enggak, beneran sebel banget bertahun-tahun sama dia tuh, kayak bertahun-tahun kita nggak ngomongan sama sekali. Terus kalau misalkan kayak ketemu di gereja, papasan, kayak aku tuh berusaha untuk cari jalan lain supaya nggak ketemu sama dia, supaya nggak nyapa gitu. Karena aku bener-bener sebel banget gitu, nggak suka itu sama dia pada masa-masa itu. Tapi amazingnya dia tuh nggak pernah marah sama aku gitu. Even though aku tuh terang-terangan banget, jelas-jelasan banget aku nunjukin aku nggak suka sama dia, tapi dia tuh kayak nggak pernah marah sama aku. Bahkan kayak kalau ketemu mamaku tuh selalu nyapa gitu. Terus kalau misalnya terpaksa banget gitu, kita udah nggak bisa menghindar lagi ketemu, dia yang selalu kayak, "Dek, apa kabar? Baik-baik semua, kuliah gimana, lancar gak?" gitu-gitu, selalu nanya kayak gitu. Terus sampai akhirnya tahun 2016 itu ketemu lagi kan di gereja. Terus aku tuh kayak emang udahlah gitu, udah bertahun-tahun berlalu gitu kan, masalahnya juga ya udahlah. Terus akhirnya kita ketemu di Balai Sarbini. Terus janjian kita naik choir bareng lagi setelah kita berdua sama-sama lulus dari Tiberias Choir. Saya udah singer, dia udah pendeta. Terus kita janjian naik choir lagi yuk kayak dulu gitu. Terus akhirnya kita naik choir bareng lagi. Nah dari situlah mulai ngomongan lagi gitu. Terus akhirnya janjian ketemuan, ngobrol. Itu juga ngobrol cuman kayak kita udah lama banget, kayak gue nggak tahu hidup lo udah kayak apa sekarang, lo nggak tahu hidup gue kayak apa sekarang, ayo let's meet up, kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus ngobrol
ide lah dia mau menjodohkan saya dengan seorang temannya dia. Itu benar, itu totally nggak ada modus, karena selalu bilang modus nggak beneran tuh. God's know my heart, bener-bener tulus mau jodohin dia sama one of my friend, dan ya kenapa enggak gitu. Ya mau ngejodohin saya sama sahabat dia. Terus kayak pada saat itu saya tuh kayak hah gitu kan, kayak hah yang benar nih gitu. Terus tapi pada akhirnya sama si sahabatnya ini nggak pernah ketemuan juga anyway. Terus akhirnya malah ketemuan sama dia terus gitu, ketemuan sama dia, malah chat-chatan sama dia. Sampai akhirnya dia ngomong lah ke sahabat aku ngomong ke sahabat aku kayak bener tuh Manda gimana ya. Jadi pesan tersembunyi bagi para jomblo, pakai alasan mau jodohin sama sahabat lo. Itu bakal nolong lo untuk tidak bersikap awkward dan bisa masuk. Gitu. Terus dia kontak sahabat aku, terus kayak kok kayak rasanya jadi lain ya sama Manda ya gitu. Terus kan teman saya kayak lo bukan mau jodohin dia sama si X Pak gitu. Terus dia kayak iya sih tapi gimana ya gitu. Ya udah akhirnya dia jadi kayak sahabat saya ini jadi kayak penjembatan komunikasi antara saya dan dia. Terus akhirnya teman saya sampai kayak bilang udah lo ngomongnya sendiri berdua, capek gue gitu. Jadi gue nelfon sahabatnya sebentar ya, sahabatnya ngomong, selesai ngomong lagi, terus ngomong, jadi kayak begitu, terus bolak-balik sampai sahabatnya kayak gue kayak perahu di tengah-tengah kali gitu, jadi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, kayak gitu sih. Ya sampai akhirnya kita berdua teleponan tuh benar-benar berjam-jam. Itu tuh ngebahas segala macam gitu, benar-benar segala macam, kayak pandangan kita masing-masing soal pelayanan seperti apa, pandangan kita masing-masing soal gereja kayak gimana, soal pernikahan kayak gimana, soal keluarga gimana, pekerjaan masing-masing juga kita bahas gitu. Terus sampai akhirnya kita sepakat, kayaknya kita maksudnya udah dari obrolan itu kita udah satu misi nih. Wow, ada geluduk, Bu. Itu artinya Tuhan setuju. Gitu bahwa oh udah nih udah satu misi, abis itu ya udah terus jadian deh. Ya kalau dari aku sayang, dari gua gitu nggak ngeplan sama sekali, nggak ngeplan. To be honest memang banyak banget yang bilang lo kenapa nggak sama Manda aja, lo kenapa nggak sama dia aja sih, sama-sama pelayanan, kenal dari dulu, terus sama-sama cinta Tuhan, punya value yang sama, punya kalau gue ngomong sama Manda tuh bener-bener kayak nggak pernah, jarang lah berbeda, karena sudut pandangnya sangat perspektifnya mirip, nilai-nilai yang gue pegang sama yang dia pegang itu hampir nggak beda jauh, dan kita sama-sama adore hamba Tuhan yang kita sayang banget gitu. Kita sama-sama oke, kalau ngobrol soal pelayanan tuh sama, semuanya sama, tapi selalu berpikir kayak enggak lah dia adik gua, dia ya adik gua lah, bahkan namanya sampai sekarang di HP masih Dedek Manda. Dari posisi saya benar-benar memang nggak punya, jadi itu ada niat buat deketin, jodohin dedek kesayangan saya ini dengan my best friend, teman saya gitu. Dan beneran ini bukan modus, jadi nggak modus, karena pengen jodohin dia aja sama teman saya. Dan ketika jodohin sama teman awalnya oke, awalnya mau, tapi ketika berlangsungnya waktu terus tiba-tiba teman saya bilang enggak, ini bukan buat gua, ini buat lo gitu, bener-bener buat lo. Terus saya kan kayak denial gitu, enggak bener deh, enggak ada bener deh gitu. Cuman enggak bener deh, ini enggak cocok sama gua, cocoknya sama lo. Jadi ketika, karena yang ngomong ini best friend juga someone yang saya look up banget, jadi tiba-tiba ketika dia ngomong tuh kayak a wake up call gitu, kayak ada revelation, kayak ada, kalau istilah film-film tuh kayak ada gitu, kayak ada pencerahan. Jadi mulai mikir tapi masih denial lah gitu. Tapi mulai lihat Instagramnya, biasa stop mode on, kepoin. Dulu lihat dia tiba-tiba
dulu lihatnya cantik, tapi sekarang lihatnya itu jadi lebih cantik aja gitu. Jadi pernah nggak sih kalau lu lihat kakak lo atau sahabat atau temen lo cantik ya gitu. Tapi ketika ada perasaan jadi kayak pas lihatnya, ih cantik ya ternyata ya, lucu juga ya, kayaknya boleh juga nih. Dan mulai kita deket, sering ngobrol, jadi alasan-alasan untuk menjodohkan itu cukup berhasil untuk gue menyamarkan. Sebenarnya juga masih bingung sih mau move apa enggak, mau gerak apa enggak, karena dia adik gue gitu, 13 tahun kita kenal baik. Namanya di HP masih Dedek Manda until now sampai sekarang, dan nggak mau ganti dengan my wife atau apa gitu, tapi spesial aja nama Dedek Manda itu. Dan masih kayak mikir iya enggak, maju enggak, karena kan sayang banget gitu kalau misalnya deketin ditolak ya kan, nggak mungkin juga sih. Atau deketin terus jadian terus cuman bubar doang, kayaknya waste banget gitu, karena persahabatan atau persaudaraan yang Tuhan kasih itu kayak penting. Jadi telepon-teleponan, kita sempat disclaimer malam berjam-jam teleponan, tapi nggak norak kayak kamu tutup kamu nggak kayak gitu. No, we never did that. Nggak pernah. Terus nggak pernah nembak, tapi doa, cocok, yakin, dan ya udah kita sepakat untuk naik ke dalam jenjang berikutnya, jenjang yang lebih serius seperti itu. Nembaknya juga apa kayak akhirnya kita kayak oke, kita pacaran sekarang itu juga Gideon nembaknya justru ke mamaku. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar sudah nih sama orang nih tua gitu. langsung. Iya. Jadi oke, kita udah seia sekata nih gitu, dan udah sama-sama tahu perasaan masing-masing juga. Terus aku ingat banget Gideon ngomong gini, enggak, aku mesti ketemu sama mama kamu dulu. Terus aku kayak, ngapain? Oh enggak, waktu ngomong masih gue, karena ngomong aku kamu adalah masalah pertama dalam hubungan kami. Itu aneh banget, pertama kali kita ngucapin aku kamu tuh aneh banget rasanya. Dia bilang, enggak, gue mesti ketemu sama Kalau pagi-pagi nih WA dia, kamu lagi ngapain? Udah lagi. Itu kayak jijik gimana gitu. Itu masalah pertama. Jadi dia bilang, gue mesti ketemu sama nyokap lo dulu gitu. Terus aku kayak, ngapain? Ya enggak, mesti minta izin sama nyokap dulu. Terus aku kayak, wow, menarik. Jadi pertama kalinya ada laki-laki seperti ini gitu. Terus dia akhirnya ke rumah, waktu itu pagi menjelang siang gitu ke rumah, terus ketemu sama mama. Aku tuh bingung kayak, kalian ini bukannya belasan tahun kenal kayak kakak adik ya gitu, kok tiba-tiba kayak mau maksudnya menuju ke romantic relationship gitu. Terus mama aku cuma bilang, ya udah kalian jalanin aja dulu, saya nggak tahu kedepannya kayak gimana gitu, ya udah kalian jalanin aja baik-baik gitu, jalanin. Ya udah akhirnya mama aku ngasih izin, baru deh habis itu kita kayak jadi kita pacaran nih sekarang. Saya kayak, ini aneh banget sih. di depan komplek rumahnya sih. Iya, ini aneh banget sih. Iya. Terus habis itu aku ketawa ngakak banget kayak gila, ini aneh banget, sumpah ini aneh banget. Jadi malam sebelum ketemu nyokapnya, kelihatannya sih cool depannya my wife, depannya Manda, tapi malamnya tuh deg-degan. Terus kayak ngapain sih gue langsung ketemu nyokapnya gitu. Karena nyokapnya orang yang straight to the point, orang yang ya apa adanya gitu. Jadi nggak basa-basi, lo tanya apa dia langsung jawab gitu. Dan puji Tuhan karena nyokapnya juga dalam Tuhan, jadi gue inget di rumah ada satu nampan perjamuan dari gembala sidang kita, dari Pendeta Pariaji. Terus gue tahu pasti, wah ini bawa apa ya, bawa roti aneh, bawa buah nggak sakit, atau mau bawa apa. Tapi oh iya, gue inget bawa persembahan, yaitu perjamuan kudus yang didoain di gereja kita. Terus datang ada minyak urapan juga, shalom tante gitu. Oh iya shalom, ini perjamuan kudus dari yang didoain sama gembala sidang, Pendeta Pariaji, dan minyak urapan. Oh iya makasih. Jadi masuknya dengan perkara-perkara rohani. Iya, soalnya mamaku juga orangnya tuh orangnya tuh objektif gitu. Jadi kayak nggak mentang-mentang Gideon sekarang udah pendeta jadi kayak di gimana banget, enggak. Mamaku tuh ke dia even though pada saat itu dia udah pendeta, tapi tetap aja maksudnya mamaku tuh mandangnya tetap sebagai lo seorang laki-laki yang mau macarin anak gue gitu, nggak dipandang yang gimana gitu. Jadi emang tetap ada galak-galaknya juga mamaku pas itu. Percayalah aja. Oke. Yang terakhir. Oke, karena kalau kebanyakan kasihan kuotanya.
Gimana ceritanya bisa yakin bahwa pasangan itu dari Tuhan dan memutuskan untuk menikah? Wah, pertanyaan pamungkas. Ladies first. Jadi aku tuh setahun sebelum aku pacaran sama Gideon, aku tuh ada di masa-masa dimana aku tuh dalam tanda kutip romantic relationship wise ya gitu. Aku tuh hancur-hancuran banget gitu. Hancur-hancuran tuh dalam artian I was broken so many times. Terus sampai akhirnya aku tuh kayak udah dalam tanda kutip udah desperately yang udah deh, ini hati gue Tuhan, ngomong gitu kayak Tuhan ini hati aku, maaf ya udah hancur berantakan kayak gini, tapi aku percaya Tuhan bisa pulihin dan aku serahin sama Tuhan karena cuma Tuhan yang tahu siapa orang yang pantas untuk dapetin hati aku. Aku sebagai manusia aku bisa salah, aku bisa ketipu penampilan, aku bisa tertipu dengan kata-kata, tapi cuma Tuhan yang tahu kesungguhan hati seseorang yang dapetin aku. Ini aku kasih sama Tuhan, terserah Tuhan mau kasih hati aku kepada siapa gitu. Terus akhirnya saat kamu udah bilang, oh udah doa. Doanya apa nanti? Gitu, jadi itu udah bener-bener doa aku di hari-hari dimana aku tuh dalam relationship yang sungguh-sungguh ya aku broken banget lah pada saat itu gitu. Terus aku waktu itu juga aku ingat gembala sidang kami itu pernah ngomong di satu ibadah anak muda tuh bilang kayak anak-anak muda kalau minta pasangan hidup yang spesifik, you mau yang seperti apa gitu. Jadi aku waktu itu punya beberapa request sama Tuhan yang itu cukup aku dan Tuhan dan Gideon yang tahu requestnya apa karena itu cukup pribadi buat saya. Jadi aku punya 6 request waktu itu sama Tuhan. Dan sepanjang perjalanan aku deket sama Gideon, kenal sama dia, memang dia tuh orang yang checklist ke 6-6-nya gitu loh. Dia checklist banget 6-6-nya. Pada saat itu juga kayak Gideon juga sih, denial juga gitu kayak iya masa iya sih gitu, masa iya sih, tapi dia kan kakak gue gitu. Tapi ya udah di 6-6-nya itu tuh memang checklist semua, 6 request aku tuh checklist semua di Gideon kayak gitu. Terus akhirnya ya sepanjang perjalanan kami pacaran juga dia bawa aku juga makin dekat sama Tuhan, terus saling dukung juga satu sama lain, everything was really positive. Sampai akhirnya dia juga serius banget gitu, karena dari awal emang udah jelas dia bilang kalau sama lo harus nikah, karena kalau nggak nikah hancur berantakan belasan tahun hubungan kita gitu, pasti bakal beda semuanya. Jadi kalau sama lo, kalau maju nih kita pacaran, oke, kita harus nikah gitu. Dan aku tahu dia nggak main-main di situ karena dia juga udah pendeta, dia nggak mungkin main-main juga dengan apa ya istilahnya kalau mau nembak cewek udah nggak mungkin main-main lagi lah gitu. So ya udah berjalan terus sekian, kita nggak butuh waktu lama untuk akhirnya memutuskan untuk nikah. Dia juga langsung yang kayak kapan bisa ketemu orang tua, ketemu keluarga, ya kita ketemu keluarga bahas soal rencana ini gitu. So ya dari itu aku lihat memang sungguh-sungguh gitu. Terus juga walaupun ada masalah-masalah yang datang dalam hubungan kami selama kami pacaran, juga aku kayak firm banget, yakin banget untuk terus menerus sama dia. Kalau dari gue kurang lebih sama sih, kita sama-sama habis melewati badai kehidupan, badai asmara, dan percayalah dari setiap masa-masa krisis justru di situ iman kita bertumbuh. Justru biasanya ketika melewati ujian besar Tuhan akan tambahkan lagi hal-hal yang luar biasa. Jadi abis itu kita jalan jadian, dan sebelum jadian gue udah doa sama Tuhan gitu. Kalau abis ini gue pacaran sama orang, gue harus nikah, nggak boleh nggak lagi karena ya apa juga usia udah cukup, dan apalagi sama Manda gitu. Jadi kalau ditanya gimana bisa yakin dan memutuskan untuk menikah, yang pertama adalah gue yakinin dulu perasaan gue. Jadi we don't need untuk sure perasaan orang lain, tapi kita dulu gitu. Mulai dari kita. Saya yakinin dulu perasaan saya gumulin dulu, dan kalau saya kalau gue gitu, kalau gue boleh berkata gue punya indikatornya adalah satunya adalah pasti deket Tuhan dulu, cinta Tuhan, punya value yang sama, itu udah checklist. Terus gue tanya sama orang tua gue, nyokap gue, dan nyokap gue tuh ya setelah Tuhan dia orang yang luar biasa lah, yang gue sangat look up gitu. Jadi nyokap gue tanya, dan gue ajak Manda ke rumah, terus nyokap sama Manda gue tinggal pergi, jadi dia seharian ngobrol. Terus malam gue udah duduk dengan nyokap gue, dan nyokap gue tinggal tunggu dia ngomong apa, dan dia dibilang ya oke mama senang, orangnya baik dan segala macem, mama setuju gitu, ya jalanin gitu. Wah
itu senang. Terus kedua, karena gue atas anugerah Tuhan cukup dekat sama senior pastor gereja kita, pendeta dan Bapak dan Ibu Pariaji, jadi tanya pendapat beliau, dan beliau juga puji Tuhan, beliau oke, seneng karena sama-sama kita sama bertumbuh di gereja yang sama gitu kan, yang sama. Terus my close friend, teman-teman baik, kita bilang kan sahabat-sahabat yang dikirim Tuhan, tanya sama mereka dan semua mereka kayak bilang dari dulu aja, dari dulu. Oke, udahlah. Oh, kenapa nggak dari dulu? Gue udah duga, gue udah tebak, gue udah paksa, bla bla bla, pokoknya banyak omongan. Ya udah, terus kita sepakat untuk gue lamar dia di suatu pantai yang ternama di Jakarta, dan putusin nikah, married, dan gitu deh cerita dari gue. Oke, jadi kita tadi udah menceritakan sedikit dari our journey, garis besar, oke. Dan kita percaya ada yang lebih keren, ada yang lebih indah, ada yang lebih Bollywood atau Hollywood atau Korean gitu. Tapi this is our story dan we are so proud, Tuhan bawa kita sampai sejauh ini. Kalau saya boleh sum up atau simpulin atau underline, intinya gini, orang yang menaruh harapannya sama Tuhan itu nggak akan pernah sia-sia. Jadi kalau kalian hari ini berada dalam hubungan yang salah, bersama dengan orang yang salah, atau terikat dengan orang yang salah, pesan saya sebagai orang yang mengasihi kalian walaupun nggak kenal, buru-buru putusin, buru-buru tinggalin. Jangan takut nggak dapat yang lebih baik, jangan takut usia dan lain-lain, karena Dia adalah Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada jadi ada. Dia Tuhan yang membuka jalan bagi bangsa Israel ketika dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Dia adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Jadi tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia, Lukas 1:37. So yang penting kita beriman, percaya aja deh. Karena kita berdua juga tadi dari broken, hancur, bukan orang yang siap, tapi justru ketika kita nggak siap dan kayak Manda bilang tadi, menyerahkan hatinya sama Tuhan. Dan saya juga doa menyerahkan hati saya sama Tuhan, dan Tuhan Dia saudara terbaik, lebih terbaik dari saudara di dunia, dan Dia tahu waktunya, tahu caranya, dan dipertemukan dengan cara yang indah dan ajaib. Dan aku juga percaya kisah setiap orang tuh unik, masing-masing tuh unik, masing-masing tuh ada apa ya, maksudnya jangan berpikir ini kita goals banget pengen kayak gitu, enggak, maksudnya kayak apa yang Tuhan persiapkan buat kalian itu pasti yang terbaik buat kalian gitu. Jadi pasangan yang Tuhan siapin buat kamu, yaitu yang terbaik buat kamu gitu. Jadi jangan juga pernah memandang orang lain kayaknya kok kayaknya mereka enak banget, beruntung banget, kok gue kayaknya nggak kayak gitu. Atau juga never settle for less, jangan pernah turunin standar kalian hanya demi untuk mendapatkan pacar. Yes, of course. Never ever don't ever settle for less, but settle for the best. Karena bukan hanya sekedar yang baik yang Tuhan mau kasih, tapi Tuhan mau kasih yang terbaik. Oke? Yep. Dalam kesempatan ini kita mau doa buat kalau saudara hari ini dalam keadaan hancur, saudara dalam keadaan hubungan yang salah, atau saudara dalam keadaan menanti pasangan atau tulang rusuk yang dari Tuhan. Kalau saudara ada keberatan, kami mau berdoa. Saudara boleh tutup mata saudara, tampang dada, angkat tangan saudara. Kita doa hari ini dimanapun saudara berada, di tempat, di rumah, siapapun saudara, nggak harus Kristen, tapi siapapun saudara yang punya iman kepada Tuhan, kita doa pada hari ini agar dalam nama Tuhan Yesus ada mukjizat terjadi. Kita doa yuk. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Yang pertama, Tuhan Yesus telah percayakan hamba bersama dengan istri untuk membentuk kuat suatu keluarga yang suci dan kudus. Yang kedua, kami berdoa untuk siapapun yang pemirsa atau viewers di acara channel YouTube ini yang menonton, doa kami agar mereka yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, mereka yang sedang berada dalam hubungan yang salah, atau mereka yang sedang terluka, dan mereka yang sudah tidak lagi percaya kepada yang namanya lembaga pernikahan, percaya kepada yang namanya cinta. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pulihkan hati mereka, kiranya Tuhan buka jalan, kiranya setiap kerugian, kekecewaan yang mereka alami Tuhan ganti dengan indah, dengan luar biasa, dengan berkat. Apa yang terhilang di tahun-tahun yang lalu dikembalikan di tahun ini dan lipat kali ganda. Kami berdoa seorang pria, seorang wanita yang takut akan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, cinta akan Tuhan, yang berkualitas Tuhan kirimkan kepada setiap para penonton atau para viewers di tempat ini, agar siapapun mereka yang menonton melihat acara ini, damai sejahtera dari Allah memerintah atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur.
Amin. Amin. Oke, sekian dari kami. Maaf kalau ada salah-salah kata, maaf kalau sedikit sotoy atau maaf sedikit sisi atau tapi inilah kita. Nantikan episode berikutnya. Nah, kami mengasihi saudara semua dan Tuhan Yesus lebih lagi mengasihi saudara semua. Bye bye.